Kalau ada penceramah kita di bulan Ramadan ini besok punya gelar 7, profesor, doktor, ujungnya MAG, MPD, MSc, MM, itu pasti hebat tuh ustadznya. Ramadan disebut Nabi dengan Syahrul Azim. Kenapa? Ramadan punya 7 gelar yang tidak ada pada bulan lain. Bahkan Nabi tidak pernah berdoa ingin bertemu dengan bulan Zulhijjah, padahal bulan Zulhijjah itu ada di situ hari Arafah. Di situ ada hari Tarwiyah. Di situ ada hari Adha. Nabi hanya minta waballighna Ramadan, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Di bulan Syawal ada Idul Fitri, ada di situ puasa 6, tapi Nabi tak pernah minta waballighna Syawal. Yang Nabi minta cuma bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan Allah pilih untuk mewajibkan ibadah puasa kepada orang-orang beriman. Puasa disebut juga dengan imsak. Tapi imsak bukan hanya sekedar puasa saja. Kalau disebut imsak, bukan itu semuanya puasa. Saum. Samsurijal itu ustaz. Tapi ustaz itu bukan hanya samsurijal. Saum itu disebut juga dengan imsak. Tapi saum itu bukan hanya imsak saja. Makanya oleh ulama-ulama kita terdahulu, imsak itu ketika sirine berbunyi atau 10 menit sebelum masuk waktu sholat. Oleh ustaz-ustaz sekarang, imsak itu katanya ketika azan masuknya waktu sholat subuh. Boleh Ustaz? Boleh saja. Kalau saya buat contoh, ini air nih, kalau saya taruh di sini Pak, belum jatuh. Boleh taruh situ? Boleh. Kan tidak jatuh. Tapi goyang sedikit, jatuh. Jadi ideal taruh di mana? Di sini. Terdorong sedikit, belum jatuh. Maju lagi sedikit, belum jatuh. Maju lagi sedikit, belum jatuh. Makanya oleh Imam Syafi'i, imsak itu ialah ketika Abdullah Bilal bin Rabah azan. Kalau kita sekarang fajar kizib yang disebut dengan bunyinya sirine imsak. Lewat sedikit, ya, bunyi sirine, sahur kita Pak. Sirine udah bunyi, nasi masih ada. Kita makan satu suap lagi, masih sah puasanya, masih di sini. Kopi tinggal pula setengah gelas, kita minum pula Pak setengah gelas. Masih bergeser sedikit, sah puasanya. Tapi kalau sudah berhenti di sini, ada sedikit sisa lope bugi dalam. Telan, langsung terjun puasa 1 hari. Makanya Bapak yang semuliakan, itu hebatnya ulama kita dulu. Diamankannya kita. Nah, ibu apa? Saum bukan sembarang saum. Kalau hanya sekedar menahan imsak saja, ayam juga puasa. Berapa lama ayam puasa? 17 hari ayam puasa, tapi tidak pakai makan sahur, Pak. Kapan ayam puasa? Ketika ngeram telur. Kalau hanya sekedar imsak menahan haus lapar, singa juga puasa. Kapan singa puasa? Ketika datang musim kawin. Berapa lama? 3 hari, 3 malam. Kalau tidak puasa, tidak jadi itu anaknya. Pakai sahur? Enggak. Kalau hanya sekedar imsak menahan haus lapar, tanaman monokotil ditanam ke bumi 2 hari 2 malam, dia tidak menerima asupan apapun, dia puasa, tapi tidak pakai sahur. Yahudi puasa, sahur enggak. Makanya kata Rasulullah,
Sahur itu pembeda antara puasa orang beriman dengan puasanya orang Yahudi. Bahkan lebih ekstrim lagi, pembeda puasa kita dengan puasanya ayam. Ada ibu yang tidak sahur, ayam itu. Pak Ustaz, saya malas bangun sahur tuh Pak Ustaz. Maka pulang tarawih saya langsung makan sahur, nanti salat subuh saja bangunnya, tidak makan sahur lagi. Sahur namanya ora, enggak. Yang sahur itu di seperempatan malam, di saat Allah ceritakan Nabi turun ke permukaan bumi ini. Makanya kata Rasulullah SAW, sahur itu sama dengan istighfar. Kita istighfar, astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah. Allah turun ke permukaan bumi, mendengarkan istighfarnya para hambanya. Kita sahur, sahur itu sama dengan istighfar. Yang tidak sahur, tak istighfar kepada Allah. Ayam. Fatasaharu, maka bersahurlah kalian. Fa inna fis suhuri barakah, karena dalam sahur itu banyak berkahnya. Saya baca pula Pak dalam tulisan Saum Cermistri, ditulis oleh orang yang sudah belasan tahun tidak puasa. Kenapa tidak puasa dia? Karena dokter bilang, Bapak tidak usah puasa. Nanti kalau Bapak puasa, mah Bapak kambuh, berbahaya terhadap kelangsungan hidup Bapak. Maka Bapak ini tak puasa. Datang Ramadan tak puasa. Datang Ramadan tak puasa. Pikirannya mulai berubah. Apa berubahnya? Saya tak puasa, tapi penyakit mah saya pun tak sembuh-sembuh. Kalau tak puasa penyakitnya sembuh, boleh Pak. Ini juga tak sembuh. Akhirnya Bapak ini datanglah wirid pengajian dia, mendengarkan sebuah kajian. Kata Pak Ustadz, sumu fatasihu. Kata Nabi, berpuasalah kalian, maka kalian pasti akan sehat. Mulai bertentangan antara hati nurani dengan pemikiran. Keyakinan dengan sebuah kajian. Mana yang benar ini? Olympus itu adalah nama sebuah gunung, dijadikan tempat lomba lari oleh orang Amerika. Lomba lari. Maka pemenangnya siapa? Pemenangnya ialah orang Afrika yang larinya tidak pakai baju, tidak pakai sepatu. Atlet-atlet yang dibina oleh pemerintah Amerika Serikat kalah. Apa rahasianya? Makanan bergizi? Enggak. Apa rahasianya? Pakai sepatu mewah? Enggak. Rahasianya apa? 2 hari sebelum lomba lari itu, orang Afrika melakukan puasa. Puasa dia Pak. Orang nambah gizi, dia malah berpuasa. Tapi itu sebuah keyakinan di Afrika. Akhirnya apa? Diambillah pelari Afrika ini oleh Amerika, dibina, diperhatikan kesehatannya, diperhatikan gizinya, dilatih berlari setiap hari. Dengan harapan tahun depan lomba lari, dia punya status sebagai pelari Amerika Serikat juara 1. Itu harapan. Mulai lomba lari, lari. Ternyata baru beberapa ratus meter, jatuh pelari ini. Kurang gizi, kurang sehat, sehat. Kurang aksesoris, sepatu mantap, baju bagus. Kenapa jatuh? Keyakinan orang Afrika ialah setiap ada lomba lari mesti berpuasa 2 hari sebelum lomba lari itu. Dia tinggalkan keyakinannya, dia ikuti pemikiran modern, kalah. Maka oleh orang yang tidak berpuasa tadi, sumu fatasihu, berpuasalah kau pasti akan sehat. Datang Ramadan, mulai dia berpikir, ya Allah, besok saya mesti puasa. Apapun yang terjadi, ya Allah, hidup dan matiku Engkau yang menentukan. Yang penting besok saya berpuasa. Jam 9 gangguan datang. Jam 10 mulai semakin kencang. Jam 11 kuat sekali gangguan pada tubuhnya. Jam 12 puncaknya. Jam 1 mendatar. Jam 2 mendatar. Jam 3 mulai menurun. Sampai puasa full 1 hari. Hari kedua, hari ketiga semakin ringan. Sampai puasanya 1 bulan penuh, dia tulis sebuah buku Saum Semeriti.
Dia tulis sebuah buku dan dia terus melaksanakan ibadah puasa Senin, Kamis, puasa Nabi Daud, karena dengan puasa itu rupanya betul-betul sehat tubuhnya. Maka kata Rasulullah, wa fis suhuri barokah, sahur itu berkah. Maka kalau ada orang tak bersahur, orang ini satu melawan perintah Allah. Allah suruh kita bersahur. Yang kedua, dia ingkar terhadap sunnah Rasulullah. Jadi sunnah Rasulullah itu Pak, bukan hanya yang biasa-biasa kita lihat saja. Makan sahur itu sunnah Rasul. Walaupun kata Rasulullah hanya minum seteguk air itu disebut dengan sahur kalau dilakukan di waktu sahur. Cukup minum saja kata Rasulullah. Kalau Nabi kan kurma 3 biji. Tapi bukan kurma yang kecil-kecil ini, Pak. Kurma yang besar itu 3 sudah kenyang. Ini kurma kecil-kecil ini, Pak. Dah kempot pula kurmanya. Dibuat pula 3. Ini kurma Nabi ini. Tidak seperti itu, Pak. Dari batangnya segar. Hampir sebesar pinang satu kurma itu. Kalau 7 buah kurma seperti itu, dah 1 piring lebih. Nyawa asal kurma saja beli 3.000 pula sekilo itu. Nah, apa yang saya muliakan? Satu, Nabi sebut pembeda antara puasa orang Yahudi dengan orang beriman ialah sahurnya. Nah, hanya sama. Yang kedua, Bapak yang saya muliakan, sahur itu barokah. Apa barokahnya? Tubuh kita ini, kalau kita punya usus itu Pak, kemampuan dia mengolah makanan itu lebih kurang 12 jam. Maka waktu sahur mesti diisi. Kalau sahur tak diisi, dia mutar terus. Ternyata tidak ada lagi yang mau diolah. Yang diolah apa? Angin. Masuk diputar angin. Akhirnya itu yang disebut dengan mah. Masuk angin. Karena tidak ada lagi usapan gizi yang masuk. Mesin bekerja terus. Mulailah penyakit. Maka 12 jam. Dan yang pertama diterima oleh tubuh kita ketika berbuka ialah yaitu yang manis-manis. Langsung terima oleh tubuh. Langsung kita makan 1 piring, rap, siap makan, langsung melonjor, berbaring. Kenapa berbaring? Otot kita lemas semua. Kenapa? Nasi masuk, tidak langsung diolah oleh tubuh. Kenapa? Ini makanan berat. Maka Nabi direndamnya kurma itu dulu dia minum ketika berbuka, segar badannya. Nah, Bapak, yang terakhir. Ditulis maksimal 15 menit. Saya sudah 15 menit. Maka ini yang terakhir ceramahnya. Apa itu? Sahur itu mendapatkan sholawat dari malaikat. Orang yang bersahur, malaikat bersolawat kepadanya. Apa makna sholawat Bapak yang semuanya? Kalau kita biasa selawat kepada Nabi, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Sekarang orang yang sahur, malaikat berselawat kepadanya. Apa makna selawat? Didoakan oleh malaikat orang yang bersahur ini. Maka insyaallah orang yang bersahur dengan baik, puasanya akan mendatangkan berkah, badannya akan kuat dan sehat. Maka jangan heran Bapak, di bulan Ramadan tidur kita kurang, makan kita sedikit, tapi kenapa kita tidak sakit? Ada keberkahan di situ. Saya tutup dengan sebuah ayat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kalau beriman dan bertakwa penduduk sebuah negeri, Allah akan curahkan barokah dari langit, Allah keluarkan berkah dari bumi. Syaratnya apa? Beriman dan bertakwa. Puasa itu yang Allah panggil adalah orang-orang yang beriman. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Syaratnya apa? Isi setiap yang disunnahkan Rasul itu. Satu diantaranya ialah bersahurlah di waktu sahur itu.
Jangan tidak bersahur walaupun cuma hanya seteguk air, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan kuis.